Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas demo petani singkong di Lampung. Apa aja tuntutannya? Langsung kita bahas. Singkong merupakan komoditas unggulan di Lampung. Produksinya bisa mencapai 1,3 juta ton per tahun. Tapi kenapa petani singkongnya demo? Apa aja sih tuntutannya? Yang pertama, naikkan harga singkong 1.500 sampai 2.000 dari di bawah 1.000. Fakta di lapangan sekarang harga singkong di bawah 1.000. Bahkan ada petani yang dihargain 900 rupiah, kemudian ada potongan-potongan ketemu di angka 560 rupiah. Bayangkan, bisa dapat singkong sekilo. Ini kalau teman-teman ke tukang gorengan dapat gak nih? Satu potong aja 1.000 belum tentu dapat. 1.500 paling. Ya masih ada sih mungkin ya yang 1.000-an. Tapi udah jarang banget. Gitu. Jadi kalau dilihat dari perjuangan petani untuk menanam singkong itu kan cukup panjang dan berat ya. Dari bibitnya aja nih, satu batang singkong itu 1.000 rupiah dari bibitnya aja. Terus belum pupuknya. Singkong itu baru bisa dipanen itu 6 sampai 9 bulan. Kebayang gak? Betapa beratnya perjuangan mereka. Itu. Terus yang kedua, turunkan refraksi. Refraksi itu apa sih? Refraksi itu potongan-potongan karena mungkin kualitas dari singkongnya ya. Mungkin kan dari 1 ton itu ya nggak mungkin semuanya bagus gitu kan. Itu potongannya mungkin bisa sampai kalau 900 ke jadinya 560 itu sekitar 30% berarti ya. 30% dari 900 itu kan 2.700 ya. Potongan-potongan mungkin ada pajaknya segala macem ya, ketemu di angka segitu. Itu potongan-potongannya. Cuma kalau dalam 1 ton atau 2 ton atau puluhan ton atau bahkan ribuan ton itu ngeceknya gimana ya? Atau mungkin memang ada alat khusus gitu kan, namanya pabrik, mungkin teknologinya udah tinggi gitu ya. Terus tuntutan yang ketiga, kejujuran dalam timbangan. Nah biasanya kalau kejujuran dalam timbangan itu biasanya oknum ya, ataukah memang tidak ada audit dari pemerintah daerah setempat. Seharusnya kan ada auditnya ya, seperti di Pertamina gitu, di pom bensin biasanya kan ada di setel ulang lagi gitu kan takarannya gitu. Nah ini ada nggak kira-kira auditnya dalam timbangan? Ya mungkin oknum lah ya, itu mah ya biasa lah. Nah terus yang keempat, tuntutan yang keempat itu patuhi kesepakatan bersama. Nah ini gimana ya?
Berarti kalau patuhi kesepakatan bersama, otomatis si pabrik ini ingkar janji dong kalau gitu ya. Sudah bikin janji tapi diingkari. Dan faktanya memang ini demo dari 2020 loh. Dari 2020 demo itu tiap tahun. 2021, 2022, 2023, 2024. Bahkan sampai 2025. Tapi yang jadi pertanyaan tuh, kok bisa sih tiap tahun itu demo gitu? Kan logikanya gini ya, apakah si petani ini udah menjual terus dapat harga di bawah 1.000, kemudian demo, kemudian dapat kesepakatan. Nah itu kan lama lagi tuh, 6-9 bulan tuh. Nah pas ketika si petani ini panen lagi, mau dijual lagi, harganya di bawah 1.000 lagi. Kacau banget ya. Patuhi kesepakatan bersama. Wah ini artinya kan udah berulang-ulang ya, udah 5 kali, udah 5 tahun loh. Terus tindakannya apa nih dari pemerintah? Kayaknya nggak ada sanksi-sanksi apa gitu. Ya mungkin teman-teman pernah lihat kali ya video yang apa sih, Presiden Putin itu sidak ke perusahaan. Lu kalau nggak becus ngurus perusahaan, sini perusahaan lo negara ambil alih. Kayaknya di kita nggak ada kayak gitu ya. Seharusnya seperti itu ya. Lu kalau ingkar lagi, pabrik lo gua ambil alih gitu. Pabrik lo diambil alih sama negara. Seharusnya sih kayak gitu. Nah, terus tuntutan yang kelima, pupuk. Ya mungkin sama ya dengan petani-petani lain, pupuknya langka, subsidi nggak ada subsidi buat pupuknya. Udah nggak disubsidi, udah harganya tinggi, langka pula. Itu luar biasa banget ya jadi petani ya. Nah itu semua dari sisi petani ya. Itu semua dari sisi petani. Sekarang kita bahas dari sisi perusahaan ya. Yang tadi itu kan dari petani ya. Ini dari segi pabrik gitu. Coba kita lihat dari sudut pandang perusahaan. Boleh dilihat dan teman-teman boleh dicek sendiri, di Lampung itu ternyata banyak pabrik-pabrik singkong gitu. Bahkan ada salah satu pabrik, dia udah dari tahun 2000, terus 2011 ganti nama, terus kemudian kapasitas produksi mereka itu memproduksinya itu ada banyak ya, ada banyak macam gitu. Jadi ada tepung, tapioka, terus pati, terus etanol, terus dan lain-lainnya lah. Ternyata banyak loh, produk turunan dari singkong itu banyak. Saya mau menyoroti 2 ini ya. Itu tepung tapioka. Ini kapasitas produksinya itu bisa mencapai 300.000 ton dalam setahun. Per tahun itu 300.000 ton. Oke, sekarang kita lihat. Nah, untuk kita hitung ya. Coba saya mau hitung. Jadi untuk menjadi 1 kilo tepung itu membutuhkan 4 kilo singkong mentah. Jadi 4 kilo singkong mentah itu jadinya 1 kilo tepung tapioka. Nah, boleh cek teman-teman di warung, itu kisaran harga 10-11.000. Anggaplah ya kalau dari pabrik itu 8.000 apa 9.000 gitu. Itu sekilo. Berarti kalau kita hitung nih dengan fakta harga yang
Yang tadi saya sebutkan itu Rp560. Jadi Rp560 itu dikali 4 berapa itu? Jadinya 2.200. Ya sekitar segitulah. 560 dikali 4, Rp2.240. Jadi modalnya 2.240 diproduksi menjadi tepung, dijual dengan harga 8.000. Buset, banyak banget menangnya ya. Jadi kalau bilang biaya produksinya mahal, kayaknya nggak logis. Itu nggak logis. Itu baru dari satu produk tepung, belum dari patinya. Patinya ini kalau nggak salah kapasitas produksinya itu bisa mencapai 150.000 ton. Belum dari gula. Ada tuh gula singkong. Coba. Tadi 300.000 ton tepung tapioka setahun. Artinya dikali 4, jadinya 1,2 juta ton. Anjir. Itu baru satu perusahaan. Sedangkan kapasitas produksi singkong di Lampung itu 1,3 juta ton. Jadi buat satu perusahaan aja itu gila ya. Bahkan ada 4 perusahaan itu impor tepung tapioka dari Thailand. Ini pertanyaannya itu, pabrik kan yang menghasilkannya. Ini kok impornya itu bukan singkong, tapi malah impor tepung tapioka. Ini kayak distributor gitu ya. Oke. Terus solusinya apa dong? Ya kan? Solusinya apa? Karena kalau mengharapkan dari pemerintah udah jelas ya. Dari pemerintah itu tiap tahun demo loh. Ini yang menengahi siapa? Pemerintah kan. Pemerintah menengahi ini agar ada keputusan bersama. Tapi setiap tahun dilanggar. Udah dibikin tapi dilanggar. Dibikin dilanggar. Nggak ada sanksinya kan. Nggak ada. Jadi artinya apa? Solusi ke pemerintah. Ya, nggak ada solusi. Terus masa kita mau diam aja? Artinya apa? Kita harus mandiri teman-teman. Harus mandiri. Gimana caranya agar ini tidak terulang? Ya. Kalau 100 juta netizen bergabung buat mandiri, kita punya nilai tawar nih. Kita bisa negosiasi dengan perusahaan, teman-teman. Kalau pemerintah tidak ada tindakan, langsung nih netizen, wah, kesepakatannya dilanggar lagi. Ya udah, kita bikin perusahaan yang lebih besar. Gimana? Logik nih? Harus ada lah teman-teman. Sebenarnya ini target 2030 ya. Kenapa? Karena untuk meyakinkan 100 juta netizen ini
membutuhkan waktu yang nggak sebentar, teman-teman, nggak sebentar. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah subscribe channel ini, komen ya, terus berpikir kita ini lagi memperjuangkan untuk anak cucu di masa depan, khususnya ini buat generasi milenial ya. Karena kalau secara badan dan pikiran, generasi milenial ini udah ada di titik puncak. Generasi milenial, kita berusaha untuk memfasilitasi Gen Z, kita fasilitasi mereka. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.